Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di One Way Ministry. Kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, pagi hari ini Tuhan mengajarkan tanda-tanda orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa sih tandanya? Buktinya apa? Ya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan akan mengajarkan kita melalui firman-Nya yang sangat sederhana pada pagi hari ini, yaitu apa ciri-ciri orang yang sudah percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, dan bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ini saudara, ini biasanya orang-orang nggak pernah memperhatikan ke sana, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan pada pagi hari ini di sesi ini, jawabnya gampang, saudara. Ternyata adalah dari buahnya lah dia kelihatan, ya, dari ciri-cirinya. Jadi gini, kalau saya ketemu Pak Bambang, oh ki wonge ciri khasnya ngene, omongane ngene, modelnya ngene, dan kebiasaannya ngene. Nah, gitu saudara. Itu nanti kelihatan, saudara, dari kebiasaan. Nah, jadi kayak Ajis gagap, gitu. Kalau dia gagap, itu ciri khasnya, saudara. Terus ya semualah, hampir semua manusia memiliki ciri khas, ya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ketahui dalam kehidupan mereka. Jadi mamanya nyanyi, suaranya kayak Iwan Fals gitu. Oh iya, ini pasti Iwan Fals, ini suaranya kayak gini, ya, gitu, saudara. Jadi bisa ketahuan, ya. Orang-orang percaya Tuhan Yesus pun sebenarnya ketahuan, saudara, dipimpin Roh Kudus atau tidak. Yang pertama, yang dipimpin Roh Kudus itu orangnya suka memberitakan firman, ya. Itu kalau aja dicari di ayat-ayat Alkitab, ya, saya nggak akan menuliskan ayat-ayatnya supaya kita rajin membuka firman Tuhan. Pasti ada ayatnya itu. Yang pertama adalah pasti suka memberitakan firman Tuhan, ya, seperti apa ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Berikat pinggang kebenaran, ya toh. Terus berbaju sirah kebenaran, rela memberitakan Injil pembawa damai sejahtera, berketopeng keselamatan, dan menggunakan pedang roh, ya toh, yaitu firman Tuhan. Nah, semua itu ada ciri-cirinya, saudara. Nanti kalau kita itu ikut Tuhan Yesus dengan benar, ya, sesuai tuntunan Roh Kudus, itu pasti ada, ya. Itu memberitakan firman itu dengan sukacita. Jadi setiap ketemu orang itu kepinginnya memberitakan kasih, ya, kasih Tuhan Yesus, bukan berdasarkan hawa nafsu, saudara. Kalau hawa nafsu kelihatan banget, saudara. Ya, jadi kalau hawa nafsu itu supaya kita dipuji, tapi kalau ini enggak, saudara. Otomatis itu setiap ketemu orang gitu terus ada belas kasihan, saudara. Yang kedua adalah kalau kita dituntun Roh Kudus itu adalah mendoakan dia, saudara. Mendoakan orang-orang yang menjadi satu sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi ada belas kasihan itu muncul dalam diri kita, tahu-tahu. Jadi kita itu senengannya kalau ada orang yang berbuat dosa, kebetulan satu agama, ya, satu kepercayaan, percaya Tuhan Yesus Kristus gitu, ya. Itu rasanya kok kasihan banget gitu, ya. Dan bahkan orang-orang yang beragama lain pun kita sangat rindu untuk mendoakan mereka melalui doa-doa syafaat kita dalam tuntunan Roh Kudus. Itu otomatis, saudara. Itulah tanda-tanda bahwa kita itu percaya Tuhan Yesus bukan berdasarkan dalam kedagingan, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus. Ciri-cirinya mesti itu. Memberitakan firman Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, itu, ya. Terus yang kedua, rindu doa syafaat, doa pagi itu pasti, nggak tahu itu, tahu-tahu pasti muncul itu, saudara. Seneng doa, ya toh, seneng firman Tuhan,
kalau ketemu orang seneng mendoakan, ya toh. Buah roh itu yaitu di Galatia 5 itu disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ada 9 itu saudara. Ada 9 buah roh itu otomatis mengalir dalam kehidupan kita. Orangnya jadi seperti itu saudara. Nah, pribadi Roh Kudus itu akan teraplikasi dalam kehidupan kita. Nah, makanya selama ini sudahkah hidup kita seperti itu saudara? Bukan berdasarkan daging saudara. Kalau daging saya bisa merasakan. Dulu saya berjuang secara daging untuk memberitakan firman. Jadi kalau umpamane yang kita kita sharingi firman Tuhan itu ndak terima Yesus atau cuek gitu, kita anyel, kita marah-marah, kita jengkel, ngopo ngelayani wong gak gelem dilayani ya wis gitu. Tetapi kalau sekarang ndak saudara, kalau Roh Kudus yang nuntun itu bisa kita dengan sukacita, yaitu seperti yang Tuhan katakan, kerajaan Allah itu kalau datang di bumi itu ya membawa kebenaran, membawa sukacita, damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus saudara. Nah kalau diri kita itu tanda-tandanya itu saudara, kerajaan Allah itu datang dalam diri kita. Sudahkah yang pertama itu kita memberitakan firman dengan sukacita tanpa unsur memaksa orang untuk percaya Tuhan Yesus, enggak, tetapi ini loh, tahu-tahu kita itu rindu aja memberitakan masalah dia bertobat atau enggak, ya itu urusannya Tuhan Yesus gitu ya. Karena yang bisa merubah ciptaan itu adalah Sang Pencipta saudara. Sudah saya bahas di seri khotbah di depan-depan ya. Nah, kemudian selain kita dengan sukacita dan damai sejahtera memberitakan firman Tuhan, kita senang doa saudara. Doa syafaat, doain siapapun, sesama manusia pokoknya. Sesama manusia. Kalau belum hidup benar, kalau belum hidup di dalam koridor keyakinan kepada Allah atau kepada Tuhan gitu ya. Meskipun itu agamanya lain, kita itu nggak tahu, nggak rindu aja gitu, tahu-tahu berdoa. Senengannya gitu saudara. Terus kemudian 9 buah roh itu otomatis pribadi Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, kalau ketiga poin yang pertama ini belum ada dalam kehidupan kita, itu perlu dipertanyakan. Keimanan kita itu secara kedagingan atau hidup di dalam roh, tuntunan Roh Kudus. Kalau nggak dalam tuntunan Roh Kudus nggak bisa saudara. Ya, kalau kita nggak percaya Roh Kudus itu nggak ada ampun kata Tuhan. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus saja. Itu ada di Roma saudara, dicari aja nanti ayatnya ya. Jadi kalau kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, otomatis Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena yang bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita bisa mengakui itu karena Roh Kudus yang ngomong ya. Berarti dia sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mengaplikasikan 9 karakter Roh Kudus yang ada di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk perbuatan-perbuatan daging kita ya. Itu ciri khas saudara, tanda khas, tanda-tanda. Nah, Tuhan memberikan gini ilustrasinya saudara. Kalau kita membeli mobil ya, ini manusia daging ya saudara. Kalau manusia daging itu kalau membeli mobil, mobilnya mahal itu gengsinya tinggi saudara, harga dirinya kayak dihargai gitu ya di muka bumi ini. Nah sebetulnya kita itu juga gengsinya tinggi secara rohani saudara. Kenapa? Karena kita telah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dengan kuasa darahnya itu saudara ya. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal loh. Tuhan katakan di dalam firman-Nya dengan darah yang mahal, nggak murahan saudara. Berarti kita itu ada gengsinya lah, tapi itu secara daging saudara.
Kalau secara Roh Kudus nggak ada, karena Tuhan itu tetap rendah hati. Dia rela berkorban menjadi miskin, menjadi manusia yang hina, yaitu lahir di kandang yang hina, hidup sederhana, tidak kaya, tidak makanya dia pada saat menyampaikan firman di daerahnya sendiri, Tuhan Yesus ditolak. Karena sapa kowe wong anake Yusuf, tukang kayu wae iso beritake firman, begitu ya. Lah padahal Tuhan itu bisa pakai siapapun ya, anak-anak muda, terus orang-orang tua ya toh. Baca itu di Kisah Rasul ya. Itu yang dipakai-pakai oleh Tuhan saat akhir zaman ini. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ayo tunjukkan ciri khasmu bahwa kita ini orang-orang yang dituntun Roh Kudus, yang percaya Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi orang banyak. Pada saat Tuhan Yesus pelayanan 5 roti dan 2 ikan, dia tidak membeda-bedakan orang yang agamanya sama atau agamanya beda atau apapun, tidak. Dia memberkati untuk semua orang, yaitu sesama manusia. Seperti firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan hukum yang sama dengan di atas, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita praktek ke sesama, sering praktek ke sesama, ya itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Harus ditunjukkan dulu praktek ke yang kelihatan, saudara. Nah kalau sudah praktek kepada yang kelihatan, nah itulah bukti bahwa itu buah-buahnya, dari buahnya kelihatan, saudara. Dari perbuatan-perbuatan kita itu kelihatan. Kita itu benar-benar anak-anak Tuhan yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus atau hawa nafsu daging kita. Itu kelihatan banget, saudara. Kalau masih minta diperhatikan, kalau masih istilahnya itu masih minta dihormati, khotbah terus harus minta dihargai. Aku ini pendeta, aku ini siapa, enggak menghargai aku. Begitu itu masih kedagingan semua, enggak ada kerendahan hati. Tuhan Yesus saja disalib, dicambuk, dianu aja enggak masalah bagi Tuhan kok. Kita hamba-hamba Tuhan sih masih jadi hamba Tuhan biasa aja kok. Kayak hamba Tuhan itu bagaikan raja, bagaikan Tuhan kecil ya, Tuhan-Tuhan kecil yang minta disembah, minta dihormati, minta diapa-apakan. Gak perlu begitu, saudara, gak perlu. Saya sebagai hamba Tuhan pun saya katakan bahwa hamba itu dibawa. Namanya pelayan itu disuruh-suruh, saudara. Ya, jadi kalau kita dihina namanya pelayan ya karena orang kita itu dibawa, saudara, posisinya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, karena nama kita itu nggak penting. Yang penting orang percaya Tuhan, karena orang meninggal itu bukan karena hamba Tuhan masuk surga ya. Orang meninggal masuk surga bukan karena hamba Tuhannya, tetapi karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu yang bekerja atas orang tiap pribadi lepas pribadi. Ya, ingat, jangan sombong. Kita sebagai manusia itu kalau kesombongan muncul, kedagingan kita tidak berkenan sama Tuhan. Makanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, dari buahnya kelihatan, dari perbuatan dagingnya dia kelihatan. Ya, segala penglihatan, pendengaran, perkataan, pemikiran, dan perbuatan tubuh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Intinya seperti itu. Nah, bisa kelihatan apa? Nanti dari perbuatan dagingnya dia senang sharing firman Tuhan. Yang kedua, dia sering berdoa pagi. Ya, sering doa. Pokoknya cinta, tahu-tahu senengannya doa. Kalau ada saudara-saudara kita atau sesama manusia yang jatuh dalam dosa, kita mikirkan mereka, saudara. Ya toh. Terus kemudian penyablas kasihan ndak terhadap orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang dihinakan di dunia ini, orang-orang cacat, ya. Ada belas kasihan ndak untuk pelayanan mereka, untuk mengasihi mereka. Seberapapun Tuhan berkati, kita harus bisa menjadi berkat, karena lebih berkat memberi daripada menerima, ya toh. Ada seseorang ibu yang tua memberikan persembahan sebesar apa yang dia punya, meskipun nilai rupiahnya kecil tapi persentasenya besar di hadapan Tuhan. Nah, itu ciri-ciri
tanda bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus itu seperti itu, saudara. Jadi yang jelas dia selalu rindu memberitakan firman dan sering berdoa. Itu ciri yang 1, 2 itu terbawa terus. Terus dalam hidupnya itu ada sukacita, saudara. Karena dituntun Roh Kudus itu adanya cuma sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dia tidak hidupnya tidak bergantung dengan keadaan dunia, tetapi hidupnya bergantung pada iman percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi pertolongan. Dalam kesesakan, dalam masa sulit apapun, Tuhan Yesus adalah jalan keluar, adalah penolong. Dan dia selalu menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidupnya. Ya, itu aja dulu. Sementara cirinya saya beberkan itu aja. Ya, jadi nanti kalau kurang marem di rewind lagi ya. Ciri-ciri orang yang percaya Tuhan Yesus. Kalau belum hidup di dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus, berarti itu masih kedagingan. Jadi sia-sia, saudara. Seperti firman Tuhan katakan itu, Tuhan, Tuhan, aku berseru namamu dan melakukan mujizat namamu. Kenapa aku nggak masuk kerajaan surga? Kata Tuhan, lah percuma kamu masih berjalan di dalam kedagingan. Aku tidak mengenal engkau. Karena kehidupanmu kamu berjalan di dalam tuntunan dagingmu, bukan dalam berjalan dalam hawa nafsumu, bukan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Oke, gitu aja pada pagi hari ini, session yang sederhana, yaitu pelaku firman yang ketiga ya. Pelaku firman yang ketiga yaitu ciri-ciri tanda-tanda orang yang dipimpin Roh Kudus ya. Itu sudah kelihatan. Kalau kita belum masuk dalam kriteria tanda-tanda seperti itu, berarti kita masih dalam kedagingan ya. Percuma kamu mbok ke gereja ibadah 10 kali kalau kamu masih kedagingan dan baca firman tiap hari tetapi masih bukan dalam tuntunan Roh Kudus berdasarkan hawa nafsumu, maka sia-sialah hidupmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menerima orang-orang seperti itu, karena hanya Tuhan Yesus sebagai tambal butuh tok. Lek butuh tok, kalau perlu tok sama Tuhan, dia baru datang kepada Tuhan ya. Tapi kalau nggak butuh, nggak perlu datang ke Tuhan. Itulah tanda-tanda orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, seperti yang saya ceritakan, rewind lagi ya. Rewind, didengerin lagi supaya tahu. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Firman-Mu sangat sederhana, tetapi kami yakin firman ini sudah bekerja bagi setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Dan mereka sudah diperbarui hidupnya dan semakin mencintai Engkau, karena dari buahnya lah mereka akan kelihatan. Mereka anak-anak terang atau anak-anak gelap, anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus atau anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, atau anak-anak yang belum mengenal kasih dan kemurahan-Mu. Karena mereka akan terlihat jikalau mereka hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah mereka dalam tuntunan Allah, mereka dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi kalau kita masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan firman Allah, berarti kita masih dalam hawa nafsu dan kita berdosa dan kita tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami, jikalau kami selama ini belum menjadi pelaku-pelaku firman, dan selama ini kami mengakui bahwa Yesus Tuhan tetapi kami tidak melakukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan itu adalah antikristus. Kelihatannya percaya Tuhan Yesus tetapi suam-suam kuku, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, dan engkau memuntahkannya Tuhan, dan engkau tidak menerima orang-orang yang seperti ini. Maka daripada itu ampuni dosa-dosa kami, pimpin kami untuk di jalan-Mu yang benar ya Tuhan, melalui firman-Mu yang sederhana, ciri-ciri bahwa kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, sudah berjalan di dalam kebenaran-Mu, seluruh kebenaran-Mu, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, dan selalu memberitakan kasih-Mu, dan selalu sregep berdoa, selalu sregep berjalan dalam firman Tuhan. Itulah ciri-ciri tanda orang yang mengenal Engkau sebagai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau, karena apa yang tak sempat kami pikir, renungan, rancangan atas setiap hari ini Kau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemaksudan, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan atas kami semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau iya dan amin, dan Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, shalom saudara. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, pelaku firman keempat untuk besok hari ya. Hari ini kita cukupi sampai sekian. Sekarang kiranya kuasa, berkat, dan limpahan kasih Allah Bapa sebagai anugerah yang besar bagi kita orang-orang percaya Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita adalah pelaku-pelaku firman yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran Allah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.